Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 TPSM 1, 2, dan 3. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang sistem katup. Tapi sebelumnya, untuk seperti biasa ya, untuk di channel YouTube saya silahkan nanti komen nama kelas dan nomor absen ya, untuk memantau siapa saja yang sudah membaca. Atau kalau ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja ke materi. Yang pertama, sistem katup ya. Sistem katup, saya ambil materi dari sumber Yamaha. Silahkan kalian kalau pengen lebih jelasnya lagi ya, banyak sumber lewat internet, Google dan sebagainya ya. Oke, sistem katup yang pertama adalah mekanisme katup berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya katup-katup agar dapat bekerja sesuai dengan waktunya. Pada katup bekerja dibutuhkan dalam dua proses, yaitu langkah isam dan langkah buang. Ya, jadi katup itu kalau katup masuk itu penghisapan udara, campuran udara dan bahan bakar ya masuk ke dalam silinder. Nah, nanti ada proses di situ dikompresikan, setelah itu usaha, nah setelah itu buang. Nah, pada buang, nah katup buangnya itu bekerja ya, mengeluarkan udara mengeluarkan gas yang sudah dikompresikan ke knalpot. Oke, di sini ada komponennya ya, secara garis besar ya. Di situ ada poros cam ya, ada pelatuk, ada pegas katup yang kemarin sudah dibahas. Katup itu sendiri, torak ya, atau piston, batang piston atau connecting rod, poros engkol yang paling bawah itu ya. Setelah itu ada sprocket, ada rantainya itu sendiri ya. Setelah itu ada ya itu sprocket, dan rantai itu ya. Secara garis besar di situ ada saling berhubungan ya antara katup, pegas, terus pelatuk sampai ke poros cam ya. Jadi itu berputar, bekerja, saling berhubungan. Ketika ada salah satu komponen yang tidak bekerja, maka sistem pemasukan udara dan bahan bakar itu tidak stabil atau tidak bisa ya. Jadi prosesnya itu dari mulai, dilihat di gambar ya, dari mulai katup, setelah itu ke pegas katup ya, selanjutnya ke pelatuk, ke cam, itu muter terus ya. Tuh iya. Lanjut ke bagian sistem katup. Nah, ini lebih detail lagi ya. Silakan nanti diamati. Itu ada beberapa komponen, ada 14 komponen. Ada seal, camshaft, plat, arm, shaft, ya, valve, spring, valve outer dan sebagainya sampai dengan nut. Nah, dilihat di sini di gambarnya ya, di situ ada angkanya ya. Satu itu apa? Satu seal, dua itu camshaft, spring dan sebagainya. Ini komponen yang saling berhubungan gitu. Selanjutnya katup atau valve dibedakan menjadi dua, yaitu katup isap dan katup buang. Sudah saya jelaskan kemarin secara garis besar ya. Nah, dilihat gambarnya, ini ada katup isap dan katup buang. Kalau secara fisik, secara gambar itu sama. Nah, terus yang membedakan apa? Daun katupnya itu berbeda ya. Nah, katup isap dan katup buang. Nah, untuk di sini komponennya fungsinya berbeda ya, fungsinya berbeda. Ada ciri khas tersendiri pada katup masuk dan katup buang, yaitu pada penyetelannya ya. Penyetelannya itu nanti penyetelan katup pada katup buang
itu penyetelannya lebih longgar, nanti ada spesifikasinya. Kalau katup hisap itu lebih sempit gitu, ya. Itu ya. Nah, sekarang penjelasannya katup hisap dan katup buang. Untuk membedakan antara katup hisap dan katup buang dapat dilihat ukuran diameter kepala katupnya, valve headnya. Ukuran diameter kepala katup hisap bila dibandingkan dengan ukuran diameter kepala katup buang itu lebih besar, ya, diameternya lebih besar yang hisap. Hal ini agar dapat menambah efisiensi pengisian campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Tuh, jadi nanti untuk pemasukan bahan bakarnya itu lebih cepat gitu. Kepala katup mempunyai bentuk runcut dengan sudut 45 derajat dan pada saat tertutup katup akan menempel dengan rapat pada dudukan katup. Batang katup untuk bergerak di dalam bos katup. Pada ujung bagian atas terdapat alur untuk tempat pemasangan spring Reitner yang selanjutnya dikunci dengan penutupan celah. Ya, di sini jadi kalau misalkan sedang menutup, katup sedang tidak bekerja, itu menutup bagian kepala silinder dengan rapat daun katupnya. Kenapa? Agar tidak terjadi kebocoran gitu. Ya. Lanjut unit katup. Ini unit katup. Unit katup hisap, unit katup untuk membuka dan menutup saluran hisap, ya. Unit katup buang, unit katup untuk menutup dan membuka saluran buang. Unit itu komponennya, ya, satu set katup hisap itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk membuka dan menutup saluran hisap. Satu set katup buang, ya, untuk menutup dan membuka saluran buang. Susunannya ya seperti ini, ya, ada katup, ya, itu ada kepalanya, terus gelang katup, selanjutnya ada pegas katup gitu. Unit pembuka katup. Unit pembuka katup berfungsi untuk membuka katup hisap dan katup buang sehingga proses penghisapan campuran udara dan bahan bakar serta pembuangan gas bekas sisa pembakaran dapat berlangsung. Susunan unit pembuka katup, ya. Yang pertama adalah pelatuk, ya, pelatuk. Setelah itu ada poros cam. Terus ketiga adalah penggerak poros cam. Gambarnya ada tadi, silakan kalau belum paham dilihat sambil dipahami pelatuk itu seperti apa, poros cam itu seperti apa, dan penggerak poros cam itu seperti apa. Ini belum sampai ke fungsi, ini hanya untuk menjelaskan nama komponen dan gambarnya dulu biar kalian jelas. Lanjut pelatuk. Nah, ini pelatuk atau rocker arm, ya. Pelatuk itu rocker arm dipasang pada poros tetap shaft, ya, dan bantalan luncur. Salah satu ujung pelatuk katup dibedakan pada cam, sedang ujung yang lain diletakkan pada ujung batang katup. Pada ujung pelatuk katup terdapat baut penyetel dan mur pengunci yang digunakan untuk menyetel kerenggangan katup atau celah bebas. Nah, di sini terjadi untuk penyetelan katup di sini pada pelatuknya. Ya, jadi nanti penyetelannya misalkan katup masuk berapa 0,08 atau katup buang 0,10 misalkan seperti itu. Nah, di sini untuk penyetelannya kelonggaran katup. Di situ ada nut, ada screw, ya. Nah, di situ untuk ada alat khusus penyetelan katup, ya. Lanjut untuk penggerak poros cam. Penggerak poros cam, konstruksi penggerak poros cam. Yang pertama adalah roda gigi pada poros engkol, crankshaft. Dilihat lagi komponennya nanti tadi, ya. Terus rantai cam yang di tengahnya terdapat roller. Yang ketiga adalah roda gigi pada poros cam, ya. Cara kerja poros cam adalah bahwa pada saat poros engkol berputar, maka roda gigi sprocket pada poros engkol ikut berputar. Berputar roda gigi pada poros engkol akan menggerakkan rantai cam atau chain, ya.
Intinya adalah seperti ini. Intinya adalah meneruskan tenaga dari bawah ke atas. Yang bawah itu adalah poros engkol ya. Poros engkol itu dari rantai terus dari poros engkol terus menggerakkan ke atas, jadi saling berhubungan. Yang daerah bawah itu poros engkol, di tengah ada piston, terus di atasnya lagi ada katup ya, komponen katup. Nah itu saling berhubungan, yang menghubungkan adalah rantai ya gitu, jadi saling berhubungan. Nanti saya perlihatkan videonya untuk cara kerjanya pada saat katup masuk dan katup buang bekerja. Nah selanjutnya di sini, nah ini komponennya ya dari atas sampai bawah. Kalau dari atas dari katup sampai ke bawah sampai ke poros engkol, nah ini komponennya ada 29. Silakan dipelajari pelan-pelan, dilihat nama komponennya ya, sedikit-sedikit dihafalkan biar nanti paham pada saat cara kerjanya gitu. Oke, sementara itu saja ya. Mungkin materinya agak sulit karena memang harus melihat barangnya langsung. Nanti insya Allah saya tampilkan pada YouTube barangnya langsung biar kalian lebih paham. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tulis pada kolom komentarnya, pada kolom komentar di YouTube saya di bawah gitu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.